10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Danata Bersulakti. Saya mahasiswa dari Universitas Prima Indonesia, Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Sistem Akuntansi dan dari dosen Bapak Ahtua Samosir, dan di sini saya akan menjelaskan materi topik 13. Oke, simak videonya ya, dan jangan bosan-bosan untuk menonton video ini, dan mari kita sama-sama belajar. Sekarang kita masuk ke topik 13, yaitu sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran. Sekarang kita masuk ke topik 13 bagian 1, yaitu sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Sistem penerimaan kas dari penjualan tunai dibagi menjadi 3 prosedur berikut ini. Pertama, prosedur penerimaan kas dari over the counter sales. Kedua, prosedur penerimaan kas dari cash on delivery sales atau COD sales. Ketiga, prosedur penerimaan kas dari credit card sales. Masuk ke topik 13 bagian 2, yaitu fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah yang pertama, fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk kepentingan pembayaran. Kedua, fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab sebagai penerimaan kas dari pembeli. Ketiga, fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab menyiapkan barang yang disimpan oleh pembeli serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. Keempat, fungsi pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar harganya kepada akuntansi, bertanggung jawab sebagai pencatatan transaksi penjualan dan penerimaan kas dan pembuat laporan. Sekarang kita masuk ke topik 13 bagian 3, yaitu informasi yang diperlukan manajemen dari penerimaan kas dari penjualan tunai. Pertama, jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk dan kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Kedua, jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai. Ketiga, jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Keempat, nama dan alamat pembeli. Informasi ini diperlukan dalam penjualan produk tertentu, namun pada umumnya informasi nama dan alat pembeli ini tidak diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penjualan tunai. 5. Kuantitas produk yang dijual. Keenam, nama wiraniaga yang melakukan penjualan. Ketujuh, otorisasi penjabat yang kita masuk ke topik 13 bagian 4, yaitu dokumen yang digunakan. Nah, yang pertama, faktur penjualan tunai. Dokumen ini digunakan untuk merekap sebagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Kedua, pita registrasi kas atau cash register tape. Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoperasikan mesin register. Pita register ini merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal credit card sales sheet. Dokumen ini dicetak oleh credit card center bank yang menerbitkan kartu kredit dan diserahkan kepada perusahaan disebut market yang menjadi anggota kartu kredit. Bagi perusahaan yang menjual barang atau jasa, dokumen ini diisi oleh fungsi kas dan berfungsi sebagai alat untuk menagih uang tunai dari bank yang mengeluarkan kartu kredit untuk transaksi penjualan yang telah dilakukan kepada pemegang. Yang keempat, bill of lading. Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pengiriman dalam penjualan COD yang penyerahan barangnya dilakukan oleh perusahaan angkutan umum. Kelima, faktur penjualan COD. Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan. Keenam, bukti setor bank dibuat oleh fungsi kasa sebagai penyetoran kas yang diterima dari piutang ke bank. Bukti setor dibuat 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank. Bersamaan dengan penyetoran dari piutang ke bank, 2 lembar tembusannya diminta kembali bank setelah ditandatangani dan dicap oleh bank sebagai bukti penyetoran ke kas bank. Bukti setor bank diserahkan oleh fungsi kas kepada fungsi akuntansi dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan. Ketujuh, rekapitulasi beban pokok penjualan. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama 1 periode. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen pendukung bagi pembuatan bukti memorial untuk mencatat harga pokok yang dijual. Oke, sekarang kita masuk ke topik 13 bagian 5, yaitu catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dan penjualan tunai. Pertama, jurnal penjualan. Jurnal penjualan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan meringkas data penjualan. Kedua, jurnal penerimaan kas. Jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber, diantaranya penjualan tunai. Tiga, jurnal umum dan transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai. Jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok produk yang dijual.
Keempat, kartu persediaan. Kartu persediaan digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat berkurangnya harga pokok produk yang dijual. Kartu persediaan ini diselenggarakan di fungsi akuntansi untuk mengawasi mutasi dan persediaan barang yang disimpan di 5. Kartu gudang. Catatan ini tidak termasuk catatan akuntansi karena hanya berisi data kuantitas persediaan yang disimpan di gudang. Catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat. Kartu gudang digunakan untuk mencatat berkurangnya kuantitas produk. Oke, sekarang kita masuk ke topik 13 bagian 6, itu jaringan prosedur dan unsur pengendalian intern. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas dan dari penjualan tunai adalah: yang pertama, prosedur order penjualan; kedua, prosedur penerima; prosedur penyerahan barang; keempat, prosedur pencatatan penjualan tunai; kelima, prosedur penyetoran kas ke bank; keenam, prosedur pencatatan penerimaan kas; ketujuh, prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Sekarang kita akan membahas tentang unsur pengendalian intern. Unsur pengendalian intern yang seharusnya ada dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah: pertama, organisasi. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. Fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Transaksi penjualan tunai dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Penerimaan order dari pembelian otorisasi dan oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Penerimaan keotorisasi oleh fungsi kas dengan cara membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan tunai dan menempelkan pita registrasi kas pada faktur tersebut. Penjualan dengan kartu debit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu debit. Penyerahan barang kepada pembeli diotorisasi oleh fungsi pengiriman otorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara membubuhkan cap sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai. Pencatatan ke bank ke dalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda pada faktur. 3. Praktik yang sehat. Pita register kas bernomor urut dan pemakaian bertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya. Perhitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh pemeriksa. Kita masuk ke topik 13 bagian 7, yaitu sistem akuntansi pengeluaran kas. Sistem akuntansi pengeluaran kas terdiri dari sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek dan sistem pengeluaran kas dengan uang tunai melalui sistem dana kas. Sistem pengeluaran dana kas dengan cek mempunyai beberapa kebaikan ditinjau dari pengendalian internal, diantaranya dengan digunakan cek atas nama pengeluaran cek akan dapat diterima oleh pihak yang namanya sesuai dengan yang ditulis pada formulir cek. Dilibatkannya pihak luar dalam hal ini bank dalam pencatatan transaksi pengeluaran kas perusahaan. Dengan digunakan cek dalam setiap pengeluaran perusahaan, transaksi pengeluaran kas direkam juga oleh bank. Pengeluaran kas dengan cek juga memberikan manfaat tambahan, yaitu adanya cancelled check yang merupakan tanda terima kas dari pihak yang sama pembayaran. Dengan menggunakan cek dalam pengeluaran kas, cek ensure secara otomatis menerima tanda terima kas dari pihak yang menerima pembayaran. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek bukti kas keluar atau BKK. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kasal sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. BKK ini juga dikirimkan kepada kreditur sebagai surat pemberitahuan dan sebagai dokumen sumber bagi pencatatan berkurangnya utang. Kedua, cek merupakan dokumen perintah kepada bank untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak atau orang yang tercantum dalam dokumen tersebut. Ketiga, permintaan cek. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dan dari fungsi yang memerlukan pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk membuat bukti kas keluar. Catatan akuntansi yang digunakan. Akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah: pertama, jurnal pengeluaran kas. Catatan ini digunakan untuk mencatat segala pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan dalam jurnal ini adalah faktur dari pemasok yang telah dicap lunas oleh fungsi kas. Kedua, register cek. Register cek digunakan untuk mencatat cek-cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembayaran para kreditur perusahaan atau pihak lain. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek: pertama, fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Fungsi ini biasanya mengajukan cek kepada fungsi akuntansi bagian utang jika memerlukan pengeluaran kas untuk suatu kepentingan perusahaan. Permintaan cek ini harus mendapatkan persetujuan dari kepala fungsi yang bersangkutan. Jika perusahaan menggunakan voucher payable system, maka bagian utang membuat bukti kas keluar untuk memungkinkan bagian kasat
mengisi cek sejumlah permintaan yang diajukan oleh fungsi yang memerlukan pengguna. Fungsi kas, fungsi ini bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi cek, dan mengirimkan cek kepada kreditur via pos, atau membayarkan secara langsung kepada kreditur, atau melakukan pemindahan bukuan melalui jasa perbankan. Ketiga, fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab atas pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut biaya dan sediaan, pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas atau registrasi cek, dan pembuatan BKK yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen. Keempat, fungsi pemeriksa internal. Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan kas secara periodik dan mencocokkan hasil perhitungannya dengan saldo kas menurut catatan akuntansi. Selain itu, fungsi ini juga melakukan pemeriksaan secara mendadak terhadap saldo kas yang ada di tangan dan membuat rekonsiliasi secara periodik. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang tidak memerlukan permintaan cek terdiri dari jaringan prosedur. Pertama, prosedur pembuatan bukti kas keluar, prosedur pembayaran kas, prosedur pencatatan pengeluaran. Akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang memerlukan permintaan cek terdiri dari jaringan prosedur, permintaan cek, prosedur pembuatan cek kas keluar, prosedur pembayaran kas, dan prosedur pencatatan. Kita masuk ke topik 13 bagian terakhir, yaitu rangkumannya. Fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi gudang, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Dokumen yang digunakan dari sistem penerimaan kas penjualan tunai adalah faktur penjualan tunai, pita register kas atau kas register tip atau credit card sales slip, bill of lading, faktur penjualan, COD, bukti sektor bank, dan rekapitulasi beban pokok penjualan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal umum, kartu persediaan, dan kartu gudang. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah bukti kas keluar atau BKK, cek, dan permintaan cek. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah jurnal pengeluaran kas dan register kas. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah fungsi yang memerlukan pengeluaran kas, fungsi akuntansi, dan fungsi pemeriksa internal. Oke, itu saja penjelasan dari saya materi topik 13 ini, dan semoga kita tetap dalam keadaan sehat agar bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Oke, salam sehat dari saya. Terima kasih.